Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syarif Fahmi Febriadi. Saya mahasiswa Universitas Berasia, program studi PJJ Informatika. Pada kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Dosen pembimbingnya yaitu Dr. Ucup Darussalam STMT. Materi UTS yang akan sampaikan mengenai prinsip komunikasi wireless network. Nah, di sini ada pengertian wireless network, kemudian prinsip kerja wireless network, kemudian permasalahan utama wireless network, kemudian pita frekuensi, gelombang elektromagnetik, teknologi CDMA, kemudian teknologi TDMA, kemudian teknologi WDM, teknologi OFDM, peran OSI layar dalam wireless network, serta kesimpulan. Baiklah, pengertian wireless network. Pengertian wireless network. Wireless network adalah jaringan komputer tanpa kabel fisik yang menggunakan gelombang elektromagnetik seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Nah, jaringan komputer ini sering kita jumpai ya di kehidupan sehari seperti pada koneksi HP maupun perangkat laptop. Kemudian prinsip kerja wireless network. Tahap pertama yaitu yang pertama data dikonversi menjadi sinyal digital. Kemudian yang kedua dimodulasi menjadi gelombang elektromagnetik. Kemudian yang tiga dikirim lewat udara melalui antena. Yang keempat diterima oleh receiver. Dan yang kelima demodulasi kembali menjadi data. Kemudian prinsip fisika utama, yang pertama refleksi, yang kedua difraksi, yang ketiga interferensi, dan yang terakhir atenuasi atau pelemahan sinyal. Lanjut, permasalahan utama wireless network. Permasalahan utama network yang pertama yaitu interferensi sinyal, yaitu gangguan dari perangkat lain, yaitu Wi-Fi bertumpuk, Bluetooth, dan microwave. Nah, jadi untuk interferensi sinyal ini maksudnya adalah ketika dalam suatu perkantoran atau gedung-gedung pusat kantor atau pusat-pusat hotel atau ruang publik lah yang menggunakan akses perangkat WiFi. Jadi di dalam suatu ruangan misalnya terdiri dari beberapa akses point seperti akses point A atau akses point B dan C. Nah, ketika eh, ketiga akses point ini aktif dengan frekuensi yang sama, misalnya frekuensi sinyal 2412, kemudian yang perangkat lainnya juga 2412. Maka untuk frekuensi sinyal itu semakin besar. Makanya ketika kita menginstal atau mengkonfigurasi, misalnya mengkonfigurasi access point perangkat routernya, sebaiknya menggunakan sinyal yang berbeda-beda setiap ruangan agar terhindar dari interferensi sinyal tadi. Kemudian yang kedua, keamanan.
karena lewat udara, kemudian mudah disadap jika tidak terenkripsi. Kemudian yang ketiga, jarak dan hambatan fisik, tembok, gedung, cuaca mengurangi sinyal. Jadi perangkat-perangkat wireless ini, apalagi tembok ya, kalau tembok itu sangat sulit untuk menembus. Mereka memantulkan, kecuali temboknya itu ada celah-celah ya, celah-celah kosong. Nah, mungkin mereka apa melalui celah-celah kesulit tadi. Kemudian yang keempat, bandwidth terbatas dibagi ke banyak pengguna. Nah, jadi permasalahan untuk bandwidth ini paling sering terjadi pada saat kita mengakses suatu perangkat access point. Apalagi bandwidthnya itu lebih kecil dari banyak pengguna. Misalkan di suatu gedung atau perkantoran memiliki akses 10 Mbps, tetapi yang diakses itu sekitar 100 orang. Nah, itu sangat tidak ini tidak berimbang lah. Apalagi mereka mengaksesnya seperti streaming atau yang download atau itu yang semakin tidak rasional dalam penggunaan bandwidth. Kemudian lanjut pita frekuensi gelombang elektromagnetik. Nah, pita frekuensi gelombang elektromagnetik ada dua, itu untuk jenis radio. Teknologi radio FM itu frekuensinya kurang dari 1 MHz. Kemudian radio FM 88 sampai 108 MHz. Kemudian WiFi 2,4 GHz itu frekuensi 2,4 GHz. Kemudian WiFi 5 GHz frekuensinya 5 GHz dan seluler 700 MHz sampai dengan 3,5 GHz. Kemudian untuk spektrum cahaya digunakan pada infrared, fiber optik, laser komunikasi, contohnya yaitu panjang gelombang 800 nanometer sampai 1550 nanometer. Nah, untuk spektrum cahaya ini, apalagi sekarang untuk penggunaan jalur-jalur internet itu seperti IndiHome atau uh, Bisnet dan lain sebagainya, mereka masih menggunakan fiber optik yang menggunakan kabel apa ya, seperti benang-benang kaca. Jadi pada saat mereka menggunakan speed besar itu, ya ketahuan pada saat terjadi kendala, putus atau segala macam, maka dia tidak akan memantulkan cahaya tadi. Kemudian teknologi CDMA. Teknologi CDMA atau Code Division Multiple Access. Semua pengguna dapat mengirim dalam waktu dan frekuensi yang sama. Kemudian dibedakan dengan kode unik. Digunakan pada 3G, sistem militer, dan komunikasi satelit. Nah, seperti kita lihat pada gambar sebelah kanan ini salah satu contoh teknologi CDMA. Masih menggunakan komunikasi satelit. Kemudian teknologi TDMA. Teknologi TDMA atau Time Division Multiple Access. Satu kanal dibagi berdasarkan slot waktu. Digunakan pada GSM dan radio komunikasi. Nah, seperti kita lihat pada gambar diagram TDMA ini menggunakan pada GSM dan radio komunikasi. Kemudian lanjut teknologi WDM. Teknologi WDM atau Wavelength Division Multiplexing digunakan pada fiber optik, kemudian satu kabel atau banyak jalur data. Setiap jalur sama dengan warna cahaya yang berbeda. Nah, seperti kita lihat pada gambar kanan, ini ada wavelength division multiple. Ada sinyal clock, MUX dan DMUX. Kemudian sebelah kanan ada transponders atau transponder 5 sampai 8, kemudian sebelah kiri itu transponder 1 sampai 4. Kemudian teknologi OFDM. OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Data dibagi ke
banyak sub carrier kecil kemudian digunakan pada Wi-Fi, 4G LTE, 5G, DVB, kelebihan tahan noise, kemudian stabil untuk kecepatan tinggi. Nah, seperti pada sebelah kanan gambar OLT. Nah, ini paling sering digunakan pada perangkat-perangkat seluler seperti handphone Android. Jenis-jenis yang untuk Wi-Fi-nya menggunakan 4G dan 5G. Teknologi yang sekarang yang digunakan. Kemudian, peran OSI layar dalam wireless network. Nah, peran OSI layar dalam wireless network itu terbagi ke dalam 7 layar. Layar yang pertama yaitu physical layer, perannya yaitu mengatur sinyal dan frekuensi. Kemudian data link, perannya yaitu MAC address dan frame. Kemudian layar network itu penggunaan routing IP. Dan yang keempat, transport yaitu perannya sebagai TCP atau IDP. Kemudian layar system itu sebagai manajemen koneksi. Kemudian layar presentation itu enkripsi data. Dan yang terakhir, application yaitu aplikasi user, web, video, dan lain-lain. Nah, kesimpulan yang pertama yaitu wireless network itu bekerja dengan gelombang elektromagnetik. Kemudian yang kedua, memiliki tantangan keamanan, interferensi, dan keterbatasan jarak. Kemudian menggunakan teknik multi-user seperti CDMA, TDMA, WDM, OFDM. Dan yang terakhir yaitu Auxilia tetap menjadi fondasi komunikasi database. Nah, jadi pada intinya Wireless Network ini eh, sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena perkembangan teknologi yang semakin maju dan modern, maka di setiap seluruh negara, apalagi negara yang sangat maju, itu sangat bergantung kepada wireless network. Jadi dia menggunakan nirkabel lah bahasanya untuk teknologi yang modern atau terbarukan. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, eh, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya pada video TS kali ini. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.